Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dalam setiap ibadah ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan berkat Tuhan itu siap dicurahkan sore hari ini karena saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Yang percaya Tuhan mengasihi, tolong angkat tangan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Engkau siapkan kepada setiap kami. Kami percaya urapan-Mu Tuhan akan Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya sore hari ini Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Akan melawat setiap kami yang hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami pulang dengan bersorak-sorai. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang kuat, kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini berkat Tuhan luar biasa sudah Engkau siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, amin. Mujizat terjadi di tempat ini, ya. Kami percaya Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Nya yang luar biasa. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh-sungguh rasakan kehadirannya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ya Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Bersama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu, amin. Haleluya. Mujizat terjadi, haleluya. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan, 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 haleluya. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan, mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu, haleluya. Ya Tuhan, kami datang sore hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada dan siap dicurahkan sore hari ini Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, amin. Haleluya. Yes, di tempat ini kami percaya mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi curahkan, curahkan, curahkan. Haleluya. Ya haleluya. Amin. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sekarang ini. Hadirat-Mu ku rasakan, amin, amin. Saat ini, ya, saat, oh haleluya, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini Tuhan, amin. Yes, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia datang menghampiri setiap hati. Dia datang menghampiri setiap jemaat sore hari ini. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, amin, amin. Ini saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita sore hari ini. Kita mau buka setiap hati kita, siap diurapi Tuhan, haleluya. Oh, ku rasakan saat aku menyembah Kau, hadirat-Mu, oh hadirat-Mu ku rasakan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saat ini, amin, haleluya, haleluya. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Mari setiap jemaat mulai angkat hati, mulai angkat hatimu, mulai menyembah Tuhan, haleluya. Bermazmur, bersuka cita, memuji namanya. Katakan haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Sebab Kau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Buka hatimu. Kirabataka maralabaya shikarala maralama. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan siapkan berkat sore hari ini. Tuhan siap melawat saudara sore hari ini. Dia melihat betapa engkau haus dan lapar. Betapa engkau merindukan Tuhan sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Adakah setiap hati yang bersyukur kepada Tuhan? Adakah setiap hati yang meluap dengan sukacita? Haleluya, 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 haleluya. Orabaya sikarala marala 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 maya sikarala. Oh Tuhan melawat kita sore hari ini. Kira marala 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 marala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau ada melawat kami. Kira mata kamara lama. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sudah melihat hati kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan kami percaya Tuhan. Selama ibadah ini Tuhan, Engkau akan melawat kami dengan luar biasa. Engkau akan puaskan kami Tuhan. Kami akan bersorak-sorai sebab kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Yesus Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan ada lawatan Allah yang besar atas jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Yang siap puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, yes. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, amin. Hati menyembah, tangan terangkat, amin, haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati dengan sukacita, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang,
menyembah Dia. Masuk hadirat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Haleluya. Bagi Dia nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Lambaikan tangan saudara. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai yang lebih meriah. Saudara, angkat jempolnya saudara. Angkat jempolnya, kasih kiri kanan, katakan engkau luar biasa. Tidak usah bersentuhan, tapi kasih kiri kanan dengan menggoyang-goyangkan jempolnya, katakan engkau luar biasa. Sekali lagi saudara, engkau luar biasa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Dengan sukacita kita memuji Tuhan sore hari ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. This is our God. Haleluya. Sama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan dan-Mu, kebangkitan pasti. Bersiap-siap. Datanglah dan tertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dia Allah yang layak dimuliakan sore hari ini, amin. Sebab namanya di atas segala nama, kuasanya di atas segala kuasa. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawat. Mari angkat tangan bersama kita lambaikan. Kebangkitan pasti terjadi. Here we go. 1, 2, 3. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa.
panjang dan meriah bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Oh haleluya, 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 haleluya. Siapkan hati kita. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami ya. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah jalan setiap masalah kami. Kau adalah jalan Tuhan bagi setiap orang yang memohon dan meminta. Haleluya. Buka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Dengan iman katakan, Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Mari saya undang sekali lagi jemaat bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya percaya firman sudah disiapkan untuk memberkati setiap kita, untuk menjawab setiap masalah kita, untuk melepaskan setiap persoalan kita. Haleluya, mari kita buka hati kita. Kebesaran-Mu, masih ada jalan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan. Buka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran. Yang percaya kepada kebesaran Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Yang percaya kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus.
Kami percaya apapun yang terjadi, kebesaran Tuhan tidak bisa ditenggelamkan oleh persoalan masalah yang sedang terjadi. Bersama dengan Tuhan, masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kami. Terima kasih untuk sore ini, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kami. Terima kasih untuk sore hari yang sangat luar biasa, karena Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami menjadi satu ibadah yang ajaib, yang penuh dengan mujizat dan keajaiban. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, sampaikan apa yang perlu kami dengar sore hari ini. Kami rindu untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka surga turun di tengah-tengah kami. Maka keajaiban turun di tengah-tengah kami. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi lagi kita, silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasih Tuhan. Saya sangat senang sekali sore hari ini bisa bersama-sama beribadah dengan setiap saudara dan menikmati hadirat Tuhan. Dan saya sangat percaya hadirat Tuhan sanggup memulihkan saudara. Hadirat Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Hadirat Tuhan sanggup memberkati setiap saudara. Saya terus berdoa supaya setiap saudara terus berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang kuat. Ya, sore hari ini saya berbicara tentang satu hal yang sangat penting sekali, yaitu tentang kegagalan pertumbuhan iman. Ya, tahan di situ terus, saya akan bicara agak lama di temanya. Kegagalan pertumbuhan iman. Jadi iman kita bisa gagal bertumbuh dan terjadi stagnasi. Apa mungkin Pak? Mungkin sekali. Saya tertarik dengan postingan Pak Kris minggu yang lalu hari Senin. Saya kaget saudara karena ada beberapa poin yang sama dengan apa yang akan saya sampaikan sore hari ini. Dikatakan di situ bahwa hidup ini terus berjalan dan bergerak. Kita tidak bisa menghambatnya. Kalender terus berjalan dan bergerak. Tapi satu hal pertanyaan yang penting, bukan hanya sekedar pertambahan usia. Semakin hari kita makin lama makin bertambah, makin tua saudara, tidak makin muda. Pertanyaan penting adalah, apakah iman kita makin bertambah? Kata postingan dari Pak Kris tersebut, apakah iman kita bertumbuh? Ketika kita melihat dalam hidup kita sore hari ini, mungkin kita akan kaget saudara. Ternyata iman kita tidak bertumbuh. Terjadi stagnasi yang luar biasa. Dan apa kata Tuhan ketika melihat iman kita tidak tumbuh? Saudara, pertanyaan yang sangat penting hari ini, mari kita lihat diri kita. Ketika Tuhan melihat kondisi iman kita yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang, betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Yesus sangat susah dan sedih. Dia sudah banyak berkorban untuk kita. Dia memberkati kita, memulihkan kita, memberikan masa depan yang terbaik. Tapi kenapa kita tidak bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kita? Saudara, berapa tahun kita menjadi Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 15, 50 tahun saudara? Berapa lama kita sudah melayani pekerjaan Tuhan? Mari kita melihat dengan terus terang, dengan transparan diri kita masing-masing sore hari ini. Coba kita melihat, kita koreksi diri kita, saudara. Hidup kita terus berjalan, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita bertambah? Apakah iman kita bertumbuh, saudara? Ini pertanyaan yang sangat krusial, yang penting dan sangat urgen untuk dijawab. Kita tidak menjadi lebih muda, lebih tua. Hari ini kita melihat diri kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain. Saudara, dengan transparan, dengan jujur, dengan apa adanya. Apakah iman kita bertumbuh? Dan ternyata kita kaget saudara. Ternyata tidak ada pertumbuhan iman dalam diri kita. Stagnasi iman terjadi dalam diri kita. Saudara sekalian, tentu Tuhan kecewa. Tapi hari ini masih ada. Kesempatan yang baik masih ada. Kita bisa meningkatkan iman dan pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan. Yang penting kita rindu dan mau, saudara. Saya percaya bahwa setiap orang pasti ingin dan rindu, semua orang Kristen ingin imannya bertumbuh dan berkembang, saudara.
Tapi realitas menunjukkan begitu banyak orang menyadari bahwa tidak terjadi pertumbuhan iman dan pertambahan iman di dalam kehidupan rohaninya. Dan ternyata banyak orang tidak mengetahui kenapa imannya tidak bertumbuh. Apa penyebabnya kenapa imannya tidak bergerak maju? Saudara dikasih Tuhan. Jadi satu hal, jangan, masih belum. Itu faktor, ya itu aja dulu. Ya, oke nanti saya akan komando supaya masuk ke faktor-faktornya. Jadi satu hal saudara, setiap orang kepingin imannya bertumbuh. Tapi realitas menunjukkan banyak orang imannya tidak bergeming, tidak maju. Dan masalahnya banyak orang tidak tahu kenapa imannya tidak tumbuh. Saudara sekalian, hidup mereka tetap jatuh bangun dalam dosa yang sama. Sulit melakukan kebenaran firman. Sering dilanggar dengan sengaja. Hidupnya dalam ikatan-ikatan dosa. Terus menerus. Masih banyak bermasalah dengan banyak orang. Dan enggan tidak bersemangat untuk melayani. Saudara, setiap orang ingin maju dan berkembang imannya. Tapi di sisi yang lain kita melihat orang tidak tahu kenapa imannya itu tidak bisa maju. Tidak bisa berkembang. Apa penyebabnya? Saudara dikasih Tuhan sama seperti dengan setiap saudara yang tahu persis bagaimana membuat kue dengan baik berdasarkan resep yang Anda miliki. Tapi ketika Anda coba membuatnya, Anda kecewa dan gagal. Ternyata hasilnya kue itu bantet, keras, gosong, tidak bisa dimakan, sulit. Bentuknya jelek. Loh, di mana yang salah? Anda sudah melakukan semua resep itu, resep kue itu dengan tepat, dengan benar. Saudara, jadi tidak ada yang salah. Tapi kita melihat kita tidak tahu persis. Kenapa kita tidak bisa membuat kue itu dengan baik, sesuai dengan resep yang kita miliki, saudara? Sebuah pertanyaan dalam benak kita. Setiap kita tahu persis bagaimana menumbuhkan iman kita. Kita tahu persis bagaimana menumbuhkan iman kita. Dengan terus menerus setia kita berdoa, membaca firman Tuhan. Kemudian kita, saudara sekalian, setia beribadah di gereja, setia melayani. Tapi toh ternyata ketika Anda melakukan itu semua, imanmu tidak bertumbuh tetap. Apakah kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak membaca firman dengan sungguh-sungguh, ataukah kita tidak ke gereja dengan sungguh-sungguh, ataupun kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh? Ternyata saudara sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Saudara sungguh-sungguh ke gereja, beribadah sore hari ini, dan engkau sungguh-sungguh melayani. Tapi tetap engkau tidak bertumbuh. Tidak ada pertambahan iman, tidak menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita mesti menyelesaikan persoalan masalah sore hari ini, saudara sekalian. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan iman kita dan sukses, imannya bertumbuh, matang, dewasa dalam Tuhan, itu tidak cukup hanya tahu caranya bertumbuh. Tidak cukup kita tahu caranya bertumbuh dengan berdoa, baca firman, setia ke gereja dan melayani. Tidak hanya itu. Tapi kita harus tahu persis faktor-faktor yang membuat iman kita tidak bertumbuh itu apa. Kalau Anda bisa mengetahui dengan jelas faktor-faktor penyebab kegagalan pertumbuhan iman kita dan Anda bisa mengatasinya, niscaya Anda pasti memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Next, coba saudara sekalian. Apa faktor-faktor penyebab kegagalan sehingga iman kita tidak berkembang, tidak bertumbuh? Puluhan tahun di gereja, suka berdoa, membaca firman, setia ke gereja, saudara. Setia melayani. Coba lihat hati-hati, setiap hati kita. Dengan transparan, dengan jujur. Iya, imanku itu tidak kembang, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak tahu faktor-faktor penyebab kegagalan iman bertumbuh. Sehingga kita tidak mengatasinya dan gagal mengatasinya.
Sehingga walaupun lama di gereja, bahkan tidur di gereja, karena ngantuk mungkin saudara sekalian. Tidak bertumbuh imannya, tidak berkembang. Hari ini kita belajar saudara. Faktor apa saja yang membuat iman kita tidak berkembang, tidak bertumbuh. Sekalipun kita lama melayani ke gereja, puluhan tahun, melayani puluhan tahun, tapi tidak bertumbuh, tidak berkembang imannya. Kita harus mengenali faktor penyebab kegagalan iman kita bertumbuh. Bukan hanya caranya bertumbuh, tapi penyebabnya yang menyebabkan iman kita tidak tumbuh itu kenapa? Kok childish terus, kok kekanak-kanakan, kok Kristennya masih bayi terus saudara? Yang pertama, iman kita tidak akan berkembang bertumbuh jika kita tidak menghalau semua musuh. Ini yang pertama. Kalau kita tidak menghalau semua musuh, kalau Anda ingin bertumbuh imanmu dewasa, matang di dalam Tuhan, kita harus menghalau semua musuh. Harus. Selama musuh-musuh itu masih ada dalam diri kita, itu membuat iman kita tidak akan bertumbuh. Sampai kapanpun juga. Kita baca-baca sama-sama saudara. Yosua 17 ayat 12 dan 13. Dengan suara keras sama-sama, 2, 3. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu. Sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Terus, setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi, pekerja rodi, budak rodi saudara. Terus, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Ini saudara sekali penyebabnya. Penyebab utama kenapa iman kita tidak berkembang, tidak bertumbuh walaupun lama di gereja dan melayani di gereja, itu tidak bertemu jika kita tidak menghalau semua musuh. Semua musuh yang menyebabkan iman tidak bertumbuh harus kita singkirkan saudara. Baru nanti kita punya peningkatan iman yang adekuat, yang benar, yang berarti saudara. Sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian saudara sekalian. Tanah atau negeri yang berlimpah-limpah dengan air susu dan air madu. Nah, sebelum bangsa Israel menduduki Kanaan, tanah Kanaan, Allah sudah memberikan perintah yang sangat jelas dan tegas supaya Israel, bangsa Israel itu, saudara sekalian, mereka harus menghalau semua penduduk Kanaan. Tidak boleh ada yang tertinggal, satu pun tidak boleh tertinggal, semua harus dihalau keluar dari tanah Kanaan. Tidak boleh ada yang tersisa dan tertinggal. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata Israel, bangsa Israel itu saudara, mereka tidak menghalau semua musuh. Manase, suku Manase dan suku Efraim mengabaikan saran yang diberikan Yosua supaya mereka menghalau penduduk Kanaan yang berada di Bet-Sean dan ada di lembah Yisrael. Ternyata Israel itu berkompromi dengan musuh saudara. Ini persoalannya. Israel membiarkan orang-orang Kanaan bekerja sebagai budak rodi. Ini menyedihkan, mereka memanfaatkan musuh dan mengambil keuntungan dari orang-orang Kanaan dengan mempekerjakan orang-orang Kanaan bagi kepentingan Israel. Lah ini sangat aneh sekali. Saudara, bangsa Israel ini sangat aneh sekali. Ya, kalau kita baca di rumah nanti dengan jelas, justru saudara, suku Manase dan suku Efraim ini suku yang sangat besar dan banyak jumlahnya, tapi justru takut terhadap orang Kanaan yang minoritas, yang sangat kecil. Mereka takut menghalau orang-orang Kanaan sebab orang-orang Kanaan itu memiliki kereta-kereta besi, saudara. Ini lebih aneh lagi, bagaimana mungkin para tawanan, pekerja, orang-orang budak bisa membangun kekuatan militer, saudara. Di antara suku-suku yang besar dan sangat kuat Israel, kalau tidak ada
kompromi di antara bangsa Israel itu sendiri. Mereka tidak menghalau musuh, semua musuh, dan kompromi dengan para musuh. Saya katakan satu hal yang paling jelas, poin pertama saudara. Jangan biarkan satu musuh pun ada dalam hidup saudara. Musuh yang bisa menghentikan pertumbuhan iman Anda. Musuh yang bisa membuat Anda jauh dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, mana bisa imanmu bertumbuh. Rohanimu bisa mantap, tidak bisa. Saudara, jangan biarkan satu musuh pun ada dalam hidupmu. Dan jangan biarkan, saudara, apapun juga, musuh apapun yang menghentikan pertumbuhan iman saudara. Yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Musuh yang merupakan ikatan-ikatan dosa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau ikatan dosa ada dalam diri kita, itu musuh yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau ikatan-ikatan dosa itu masih ada dalam diri kita, saya benci Pak, benci tapi rindu. Itu istilah psikologinya ambivalensi, ambivalen. Bagaimana mungkin kalau kita benci tapi rindu? Dan ikatan-ikatan itu makin kuat. Saudara, saya bicara khotbah ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan tahu persis, ada beberapa orang yang terikat dengan dosa-dosa tertentu. Anda harus selesaikan malam hari ini. Supaya imanmu bertumbuh dengan baik. Kalau tidak, ini bahaya. Berapa lama kita di gereja, kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Apapun pelayanan kita. Jadi ikatan-ikatan dosa yang terus ada, kita pelihara. Kita membencinya, tapi juga menyayanginya, saudara. Habit-habit yang buruk, kebiasaan yang buruk. Ya Anda pasti tahu lah. Terus menerus kita ngomel, bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Sering menyalahkan Tuhan, ini kebiasaan yang buruk. Dan ini menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat iman kita tidak bisa maju, saudara. Iman kita bantut. Kita terikat dengan banyak hal, dengan habit-habit yang jelek. Kemarahan yang benar-benar berhenti. Penggunaan waktu, ingkar janji, ketidaktepatan waktu, ini habit yang sangat buruk. Sepele, tapi ini membuat kita tidak bisa maju, saudara. Terikat dengan games, berjam-jam, berhari-hari. Bukan nggak boleh main itu. Terikat dengan drama-drama film Korea. Boleh, tapi kalau karena itu kita nggak punya kesempatan melakukan hal yang lain. Atau workaholic, bekerja luar biasa sampai kita nggak punya waktu untuk berdoa menyembah Tuhan. Ini menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ini faktor yang penting yang membuat kita tidak bisa bertumbuh iman kita. Saudara, Josh Mitchell itu dari Amerika, punya hobi yang aneh. Hobinya menginjak kaki wanita. Hobi kok aneh, saudara. Ya, setiap ketemu wanita, Anda mesti menghindar dari Josh Mitchell, saudara. Kakimu akan diinjak. Karena hobi anehnya ini, dia harus menghadapi pengadilan dan hakim 40 kali. Dan masuk penjara 14 tahun, saudara. Wow. Ini hobi yang aneh, kebiasaan yang buruk, nginjek kaki wanita. Pada pemenjaraan yang terakhir, beberapa hari sebelum dia keluar dari penjara, dia akan dibebaskan. Dia nggak mau keluar, saudara. Enggak, di sini aja. Kenapa? Aku takut. Kalau aku keluar dari penjara, aku nginjek kaki wanita lagi. Diproses lagi, masuk penjara lagi, ribet. Udah, saya di sini saja. Banyak orang Kristen di dunia, termasuk orang di dunia ini, yang terikat dengan ikatan-ikatan habit yang buruk, dosa-dosa, diperbudak dengan banyak dosa dalam hidup mereka. Ikatan-ikatan dosa terus ada. Dan saya katakan Anda tidak akan bisa terlepas. Kenapa? Karena tadi saudara, dengan kekuatan sendiri nggak mungkin, usaha sendiri nggak mungkin. Dan kita ambivalen, benci tapi rindu, benci tapi rindu. Aku enggak suka, tapi aku senang, rindu. Ini mengikat kita. Saudara, ini merundingkan diri kita sendiri dan orang lain. Tapi orang-orang percaya, saudara yang hadir sore hari ini, yang hidup dalam pimpinan Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidupmu tidak lagi dalam daging dan kuasa kegelapan, kuasa dosa.
Hidupmu dalam kuasa roh yang memimpin saudara di dalam kebenaran Allah. Sehingga pertumbuhan-pertumbuhan ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini. Kalau ada di antara saudara yang hadir ini masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Ikatan-ikatan dosa tertentu yang engkau ingin lepaskan gak bisa. Jangan khawatir. Kalau engkau punya kemampuan, kesungguhan yang sungguh kepada Tuhan dan rindu dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Bertobat. Serahkan semua dosa-dosa kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara sekalian. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Dan jangan berkompromi dengan dosa, dengan musuh. Semua kita lepaskan musuh-musuh itu dalam hidup kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Percayalah saudara, dengan kekuatan Roh Kudus Anda bisa dilepaskan. Hidupmu akan berbeda. Roh Kudus akan menuntun, memimpin engkau dengan pembaharuan yang luar biasa. Dan hidupmu tidak lagi dipimpin oleh kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa iblis, dan ikatan-ikatan yang lain. Tidak. Tapi kau dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Hidupmu berbeda. Dan saya percaya, saudara sekalian, ketika kita menghalau semua musuh, semua ikatan kita lepaskan dalam nama Yesus, semua habit kita lepaskan dalam nama Yesus yang buruk. Percayalah saudara, tidak ada alasan engkau akan berkembang. Rohanimu meningkat. Rohmu meningkat makin kuat. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, faktor apa yang membuat iman kita nggak bisa tumbuh? Tidak ada pertambahan iman. Yang kedua adalah iman kita gagal bertumbuh, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha dengan keras. Kita harus memiliki upaya yang sungguh-sungguh. Gak bisa tiba-tiba iman kita tumbuh, dewasa, matang, cinta Tuhan. Gak bisa. Harus ada penuh kesungguhan, kerinduan dan kemauan yang sungguh, komitmen, kesepakatan hati yang sungguh-sungguh, disiplin yang sungguh-sungguh, baru kita akan bisa bertumbuh rohani kita. Kita baca saudara ayat selanjutnya. Ayat 14 dan ayat yang 15. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku terus hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka. Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. 15. Jawab Yosua kepada mereka. Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana. Di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Saudara, suku Efraim dan Manasye mengeluh kepada Yosua. Kami ini bangsa yang besar, jumlahnya banyak sekali. Tidak cukup dengan satu bidang tanah yang kau berikan kepada kami. Lalu kemudian Yosua langsung memerintahkan mereka untuk menebang pohon, saudara sekalian. Dan segera menghalau orang-orang Kanaan. Mereka harus segera membuka lahan yang baru, tanah yang baru. Dan mempersiapkan diri melawan kereta-kereta besi dari orang-orang Kanaan. Saudara, kedua suku ini diperintahkan untuk membangun dan berperang. Tidak ada jalan pintas, jalan mudah, pilihan yang lain yang bisa dilakukan. Mereka harus berkonfrontasi dengan orang-orang Kanaan. Kalau mereka ingin menjadi tuan tanah yang sejati dan sesungguhnya. Mereka berusaha berkeringat, mencucurkan keringat sepenuh hati. Bekerja, membuka hutan saudara sekalian. Dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang Kanaan. Sebuah keharusan. Saudara, tidak ada cara yang mudah, instan. Untuk kita bisa bertumbuh iman.
bertambah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada cara yang instan untuk dewasa rohani kita. Tidak ada jalan yang pintas, cara yang gampang, cara praktis dan ekonomis untuk kita bertumbuh iman kita. Sehingga kita menghadapkan peningkatan, pertumbuhan, perkembangan iman, kerohanian kita, kematangan, kedewasaan rohani kita yang makin terus maju dan berkembang, saudara sekalian. Maka kita harus berusaha dengan sepenuh hati, punya disiplinan yang tinggi. Kita juga harus, saudara sekalian, punya ketetapan hati, saudara. Secara fisik aja sulit bertumbuh, saudara, tidak mudah. Kalau saudara ingin fisikmu bertumbuh dengan bagus dan baik, dengan normal, kemudian tidak hanya bertumbuh fisiknya, tapi juga saudara punya imunitas yang tinggi, sehat, kuat, lalu kemudian saudara juga bisa punya tubuh yang atletis, six pack dan sebagainya, saudara, itu tidak mudah. Anda tidak hanya sekedar makan sehari 3 kali, saudara sekalian. Kadang-kadang makan bisa 5 kali, tapi ada ukurannya, tidak sembarangan. Bukan untuk mengenyangkan kita, tidak. Tapi kualitas makanan itu untuk kita pertumbuhan fisik yang baik. Dibutuhkan usaha dan kemauan yang keras. Tidak boleh makan sembarangan, gorengan, makanan berlemak. Kalau mau meningkatkan tubuhnya, otot-ototnya naik, proteinnya ditambah. Minumnya vitamin, mineral, zinc diminum, semua. Baru bertumbuh secara fisik bagus, sehat. Kalau saudara kepingin tubuhnya lebih sehat, kuat, dan atletis, bentuk tubuhnya bagus, olahraga, saudara. Jadi enggak sembarangan. Yang masuk di tubuh kita diukur, yang keluar berapa, yang masuk berapa. Tempo hari saya ketemu dengan Pak Aswin, saudara. Saudara tahu, makanannya itu ditimbang, saudara. Loh, ini orang kaya makanan ditimbang. Enggak boleh sembarangan. Dan dia olahraga, pergi Mojokerto tuh pulang pergi naik sepeda. Makanya dia tubuhnya sehat. Saya ketemu dengan Profesor Hans Tandra, internis, pendeta juga dia. Ngomong banyak, saudara sekalian. Dia juga ahli gizi. Dia ngomong, makan itu harus ada nasi sedikit, buah yang banyak, sayur banyak. Harus komplit, karbo itu harus. Tapi jangan terlalu banyak. Karbo penting, itu energi. Saudara, ribet ya untuk fisik. Belum lagi secara mental. Mau tumbuh, saudara mesti kumpul dengan orang pintar, berpikir dengan bagus. Ya, tidak suka mencemooh, tidak berjalan dengan kumpulan orang-orang pendosa, berbuat jahat. Orang-orang pintar, kemudian kita sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, supaya jiwanya, mentalnya, jiwa ada cipta, rasa, karsa, bagus. Lah urusan rohani itu lebih lagi, saudara. Kalau engkau ingin punya pertumbuhan rohani yang luar biasa, saudara, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh, disiplin, ketetapan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya doa Pak sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu, saudara. Doa terus sungguh-sungguh. Sepenuh hati sampai ketemu dengan Tuhan, itu doa. Baru imanmu tumbuh. Kalau enggak bisa. Daniel super sibuk, tokoh dalam pemerintahannya. Sehari doa 3 kali, sujud menyembah Tuhan. Apakah Anda dan saya lebih sibuk dari Daniel? Tidak. Sujud menyembah, berdoa di ruang atas, kamar atas, menghadap Yerusalem. Memuji, menyembah Tuhan. Wow. Makanya dia punya roh yang excellent, saudara sekalian. Bertumbuh rohaninya. Kalau kita mau tumbuh rohaninya, ya itu, saudara. Harus berdoa. Ya Pak, kalau ada waktu Pak, kalau sempat Pak, enggak bisa, saudara. Kalau ada waktu sesempatnya, kalau enggak ngantuk baru doa, enggak bisa tumbuh, percaya sama saya. Orang tumbuh rohaninya, dia punya kehidupan doa yang ciamik. Suka baca firman dan merenungkan. Baca firman cuma 50%. Anda harus merenungkan. Kalau renungkan bisa 100%. Makanya Daud mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Cobaan, saudara.
Yang sudah nyoba seperti saya, tahu rasanya merenungkan. Enak saudara sekalian. Dalam. Tapi kalau Anda hanya baca, dangkal. Sedikit 50%. Butuh waktu. Saudara, saya katakan, orang yang baca firman, berdoa, renungkan firman. Salah satu kunci imannya tumbuh berkembang luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan orang menjadi kuat menghadapi apapun juga. Jika kita tidak berusaha kuat, disiplin. Sulit disiplin karena tidak ada punishment. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia disiplin, punya ketetapan hati. Saya berdoa. Siapa mau hari ini, sore ini janji. Tuhan, sak repot-repotnya aku dengan bisnis, pekerjaan, tokoku dan apapun juga. Aku akan berdoa. Berdoa itu tidak harus merem, saudara. Kadang-kadang di dalam kamar dikunci, kadang-kadang di luar jaga toko. Sepi, gak ada pembeli. Tidak usah merem. Haleluya, Tuhan baik. Itu berdoa. Baca firman, renungkan. Beda hasilnya. Ketiga terakhir. Faktor yang membuat kita gak tumbuh itu apa? Yang ketiga. Jika kita menghindari kewajiban tanggung jawab kita. Kewajiban tanggung jawab kita sebagai orang Kristen lakukan. Iman kita tumbuh, berkembang, matang, dewasa. Yuk kita baca ayat 16 sampai 18, 2, 3. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai apa saudara? Kereta besi, baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisril. Terus 17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manase, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undia ditentukan bagimu. 18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Jadi perintahnya jelas saudara, bahwa orang-orang Israel, bahwa suku Manase dan Efraim mereka harus membuka hutan, menebang pohon dan kemudian melakukan yang lain, memotong semak duri dan meratakan tanah. Lalu kemudian mereka harus melakukan perlawanan kepada orang Kanaan. Tapi mereka itu banyak alasan, orang yang banyak alasan tidak maju. Rohaninya gak maju, hidupnya gak maju, bisnisnya gak maju, masa depannya gak ada. Kenapa? Alasan terus, sama seperti ini orang Israel. Dia mengatakan pegunungan itu gak cukup bagi kami. Lagian orang-orang Kanaan itu punya kereta besi. Mana bisa kami melawannya? Kemudian Yosua meyakinkan, kalau kamu semua, Efraim dan Manasye melakukan kewajibanmu dengan sungguh-sungguh, tanggung jawabmu, maka engkau akan bisa berhasil menduduki kota Bet-Shean dan lembah Yisril. Sekalipun mereka punya kereta-kereta besi, karena Allah sesungguhnya sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, banyak orang Kristen itu bangga dengan Kristennya. Kristen, pilihan, nomor 1, dicintai Tuhan, tidak salah. Tapi mereka lupa kewajiban tanggung jawab mereka. Mereka bangga dengan istilah Kristen. Saudara, seorang ilmuwan Kristen dari Perancis, pemenang hadiah Nobel, saudara. Sangat menarik, dia seorang ilmuwan dari Perancis, tapi setia datang ke sebuah gereja. Biasanya kalau ilmuwan, profesor itu kan logik. Sehari-hari di laboratorium. Ya, ini ke gereja, saudara. Dan biasanya pertentangan antara logika dengan iman, tidak jalan, dan sebagainya. Ya memang, tidak selalu memangnya. Iman berjalan dengan logika, tapi tidak selalu bertentangan juga. Memang iman itu melebihi dari logika. Makanya sulit kita berpikir tentang iman. Iman di atas dari logika. Tidak ketemu saudara sekalian. Saudara sekalian menarik, seorang wartawan tanya ke Pak Profesor ini, Pak Profesor, gimana caranya kenapa Anda bisa begitu menjadi seorang ilmuwan yang sangat hebat. Tapi pada saat bersamaan Anda bisa menjadi seorang Kristen yang setia. Mendengar khotbah di gereja. Oh gampang.
Kalau saya di gereja dengar khotbah, saya melupakan kalau saya ini ilmuwan. Tapi Senin sampai Sabtu saya melupakan kalau saya ini orang Kristen. Hebat profesor ini, hebat ngawurnya. Hebat sesatnya, dia mensplit antara yang jasmani dan rohani. Tidak boleh. Berjalan bersama-sama. Sesuatu yang rohani harus menafasi yang jasmani, menghidupi, menginspirasi, melingkupi, dan mengatur, mengatasi sesuatu yang jasmani, sehingga sesuatu yang jasmani menjadi rohani dan indah di hadapan Tuhan. Tidak bisa dipisah-pisah. Saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini, sore ini. Apakah Anda termasuk seperti profesor ini yang mensplit? Kalau di gereja Minggu luar biasa, Senin sampai Sabtu, waduh, ugal-ugalan. Kalang kabut hidupnya, sembarangan, liar sekalian. Saudara, sebabnya kenapa banyak orang kaget ketika banyak orang melihat, saya itu aneh loh Pak. Itu bapak, itu ibu di gereja tuh kalau nyanyi, tangan-tangan, bahasa roh, bahasa lidah, sampai lari di gereja Pak. Tapi kalau di toko Pak, maki-maki nempeling pegawainya Pak. Meso-meso Pak, ya itu liar sekalian. Kenapa? Dia mensplit. Ingat, kewajiban tanggung jawab kita. Kita adalah terang dunia, garam dunia, lakukan. Orang Kristen itu bukan terang dunia, garam dunia di gereja saja. Itu menjadi orang yang palsu di gereja, suci, saudara sekalian, luar biasa. Ya, nyanyinya kayak malaikat, saudara. Tapi kemudian kosong dalam hatinya. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah kepalsuan. Ini sebuah kekristenan yang palsu, yang tidak sebenarnya, hipokrit, saudara sekalian. Tidak boleh seperti itu. Ingat, Kristen itu eklesia, dipanggil ke dalam, diutus keluar. Dunia ini gelap, Andalah terang, terang dunia. Banyak orang kecewa, sedih, menderita. Saudara sekalian, kegelapan terjadi, banyak orang kepingin bunuh diri. Tidak punya hari depan. Anda datang, berikan terang kepada mereka. Anda tuh dalam dunia, saudara sekalian, dunia ini sudah tawar. Banyak orang tawar hati, sudah. Si A, si B, suami, istri, anak-anak, keluarga. Tawar, bosan hidup. Banyak masalah. Anda hadir, memberikan rasa asin kepada mereka. Saudara, jangan displit. Rohani, jasmani, rohani, jangan displit. Semua kegiatan jasmani kita harus dinafasi, dihidupi dengan sesuatu yang rohani. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hidupmu akan meningkat luar biasa. Saya berdoa supaya malam ini sadar dan kita menyadari kita perlu Roh Kudus menolong kita. Untuk menjadi terang dunia, garam dunia. Jadi berkat bagi banyak orang, tidak egois. Sadar, kita dipanggil diselamatkan bukan untuk diri sendiri. Tapi juga menyelamatkan teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Semua lewat hidup kita harus diselamatkan. Kita bawa keselamatan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagilah kita. Mari tundukkan kepala saudara. Ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Kesempatan yang baik. Mari saudara, kita enggak perlu menghakimi orang lain. Mari kita hakimi diri kita sendiri. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Tolong kami melakukan firman Tuhan. Kami mau rindu bertumbuh. Iman kita bertambah. Kami sadar hidup terus berjalan. Kalender terus menjadi tolok ukur bahwa kami menjadi semakin tua. Tapi kamu mau juga Tuhan bertumbuh dalam Tuhan. Kami rindu dewasa. Menyenangkan hati Tuhan. Supaya ketika kematian datang dan menjemput kami diundang sebagai hamba yang sabas, hamba yang baik. Berkati Tuhan perjamuan kudus sore hari ini, hosti dan anggur yang sudah di tangan jemaat. Berkati tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Sakramen yang kudus Tuhan. Menjadi sakramen yang luar biasa yang memberkati, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan dan memberikan hidup yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan masuk lebih jauh. Bersekutu mengingat kasih, pengorbanan-Mu, cinta-Mu. Merasakan kebaikan-Mu.
Karena hanya melalui Yesus kami diselamatkan. Kami ditebus. Bukan karena kami hebat. Bukan kami layak. Tapi Yesus yang melayakkan. Yesus menebus hidup kami. Pantas kami bersyukur hari ini. Pantas kami mengeluh-elukan Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Yesus Kristus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Di dalam nama Yesus kami masuk lebih jauh. Hanya Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Coba kasih kuncinya Pak F tadi. Ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama karena salib-Mu. Amin. Karena saya mengundang setiap jemaat bisa bangkit berdiri dengan rasa hormat, rasa syukur, rasa terima kasih. Buka hatimu, bersyukur untuk kasih pengorbanan Yesus. Mengingat penebusan dosa. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama angkat tanganmu karena salib-Mu. Karena haleluya, karena Yesus. Karena salib Yesus, karena kematiannya, penebusannya, kita diselamatkan, kita dibangkitkan, dipulihkan, diberkati. Bisakah kau bersyukur hari ini saudara? Haleluya. Lebih sungguh-sungguh angkat tangan kirimu tinggi-tinggi. Ambil waktu kesempatan merenungkan kasih kebaikan Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Mari sembah Dia. Yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, merasakan berhutang budi, hutang nyawa dengan Yesus, angkat suaramu sembah Dia. Bermasmur di hadapan Tuhan dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah. Waktu setengah menit. Kebaikan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Renungkan kasih kebaikan Tuhan. Haleluya.
musik perlahan terus dalam hadirat Tuhan. Kalau ada yang merasa ada ganjalan, persoalan masalah menyimpan dosa, kepahitan hati, lepaskan dalam nama Yesus. Supaya sakramen menjadi sakramen yang kudus yang memberkati kita. Terima kasih, ambil waktu. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengambil berkat, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat hosti roti tinggi-tinggi. Saudara, kita tahu ini adalah hosti biasa, tapi kita percaya dan imani persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena cinta yang besar untuk saudara. Bukankah roti yang telah kita doakan bersama-sama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh Yesus menjadi satu dengan hidup kita. Ada yang kekal dalam diri kita. Jangan berdosa lagi. Jangan susahkan Tuhan lagi. Jalan bersama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Ini anggur biasa saudara. Haleluya. Tapi kita percaya beriman ini persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Di dalam darah ada nyawa. Dan kalau nyawa Kristus ada dalam diri kita, ada benih yang kekal. Engkau mati sementara, engkau bangkit hidup kekal memerintah bersama Kristus di surga. Bukankah cawan yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum percaya dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang bersyukur. Hanya yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Jangan ragu-ragu, bermazmur, bersyukur. Oh, terima kasih. Syukur Tuhan, bersyukur. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus ajaib. Haleluya. Siapa yang malam ini mau dipulihkan, disembuhkan, meningkat imannya, dewasa, bertambah imannya. Oh, puji Dia, sembah Dia hari ini. Lepaskan semuanya yang buruk. Undang Roh Kudus bekerja. Berjalan bersama Yesus. Berjalan dalam kebenaran dengan firman Tuhan. Bukan dalam daging, bukan dalam dosa. Menang bersama Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang percaya malam hari ini Tuhan melawat kita? Engkau percaya bahwa sesuatu yang baru sedang terjadi dan berkat-berkat yang luar biasa terjadi dalam kita, dan masa depan terbaik Tuhan berikan dalam diri kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa surgawi, terima kasih untuk malam ini Kau lawat untuk pesta rohani. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat, usaha, pekerjaan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang susah, sulit, pandemi, Tuhan melimpah ruahkan berkat.
Toko mereka diberkati, adonan mereka diberkati, Amin. sawah mereka, kebun Amin. mereka, kolam mereka, keranjang mereka diberkati Amin. dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Tolong mereka dalam persoalan masalah apapun juga. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong mereka, berjalan bersama mereka. Berkati hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, para volunteer di gereja ini yang sudah melayani sore ini, yang tergabung di gereja ini. Tuhan memberkati on fire, on fire. Tetap Haleluya. berapi-api dalam Tuhan. Berkati mereka dan keluarga mereka. Haleluya. Berkati bangsa negara kami. Bersyukur untuk pandemi yang terus turun. Tapi kami mau supaya semua ini boleh berlalu semua dengan sempurna. Haleluya. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati Presiden Jokowi dan jajarannya. Tuhan, kami pakai dengan luar biasa dengan kepala daerah menghasilkan keputusan-keputusan pemikiran yang brilian, yang luar biasa. Karena Tuhan mengurapi presiden kami dan para pemimpin kami. Sebentar kami pulang ke berkat yang luar biasa. Saudara, saya katakan kata-kata iman, kalau engkau percaya katakan amin seperti imanmu terjadi. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, Amin. diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati Amin. kesehatanmu, diberkati pekerjaan baik yang kau lakukan, Haleluya. diberkati jadi berkat bagi banyak orang, Haleluya. dan terutama diberkati dengan hati yang mencintai Yesus. Serang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar saudara sekalian. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Haleluya. Putra dan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, Haleluya. katakan amin. Tepuk tangan, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan kemuliaan, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi dengan iman katakan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Di belakang ada kotak persepuluhan dan kolektor. Bapak Ibu bisa persiapkan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.